Kisah anak-anak yang terjebak di dunia hantu. Jadi ceritanya ada 3 orang anak yang baru pulang sekolah dengan naik sepeda. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, mereka mampir untuk berdoa di sebuah kuil kecil dengan menyebutkan harapan atau impian masing-masing sambil menutup mata. Nah, setiap doa atau harapan itu diibaratkan seperti asap putih, yang dimana harapan yang diucapkan akan masuk ke sebuah kendi kecil. Lalu, tanpa sadar, ada sesuatu yang tiba-tiba mengambil kendi itu dan langsung kabur ke arah hutan. Makhluk kecil ini membawa kendi itu ke seorang penjaga toko buku yang bisa membantu mereka mengabulkan harapan ketiga anak itu. Lalu si penjaga toko ini membuat sebuah buku dengan sihirnya yang bisa mengantarkan ketiga anak itu ke dunia para monster hantu supaya harapannya bisa terwujud. Si makhluk kecil ini menjelaskan cara supaya harapan Itsuki itu menjadi kenyataan dan tantangan yang harus dilewati Itsuki. Walaupun risikonya mengancam nyawa, namun Itsuki menerima tantangan itu. Iyo. Kemudian, karena sudah sepakat, dia disuruh untuk mendapatkan sebuah buku namanya buku Yokai di sebuah toko buku bekas dekat kuil kecil kemarin tempat dia berdoa. Dan setelah makhluk kecil ini menyampaikan pesannya, dia pun langsung menghilang. Itsuki tidak tahu apa sebenarnya makhluk ini. Dia menganggap kalau itu hanyalah mimpi dan lanjut kembali tidur. Besoknya, Itsuki menceritakan tentang mimpinya bertemu makhluk kecil ini kepada kedua sahabatnya, yang dimana mereka juga ternyata malam itu mengalami mimpi yang sama. Setelah pulang sekolah, ketiga anak ini kemudian menyusuri jalan kemarin untuk mengecek apakah benar ada toko buku di sana, padahal kemarin belum ada. Setelah dilihat, ternyata memang benar tiba-tiba di kuil itu ada sebuah toko buku tua. Sampai-sampai ketiga anak ini pun tidak percaya kalau toko buku ini tiba-tiba ada hanya dalam satu malam. Mereka mengintip dari kaca, melihat si penjaganya sedang tidur. Akan tetapi di belakangnya guru sekolah mereka yang bernama Ibu Yoka melihat ketiga bocil ini masuk ke sana dan menyusulnya. Setelah mereka masuk ke toko buku itu, disitulah muncul sebuah portal, di mana muncul ketiga anak ini bersama guru Yoka dalam keadaan berantakan seperti telah terjadi sesuatu pada mereka. Sementara itu ketiga bocil yang baru saja masuk ke dalam diam-diam menemukan buku itu dan mengambilnya. Tapi tiba-tiba si penjaga toko ini bangun dan mengagetkan mereka. Lalu karena takut ketangkap, mereka pun berlari di dalam toko buku itu. Namun ada yang membuat mereka heran. Ketika berlari, mereka merasa bahwa toko buku itu sangatlah luas, padahal dari luar ukurannya sangat kecil. Setelah cukup lama berkeliling-keliling di area sana, akhirnya mereka pun menemukan sebuah pintu keluar. Ketiga anak ini langsung kabur, sementara gurunya menyadari ada yang gak beres dengan rumah-rumah di sekitarnya. Itsuki yang pertama kali sampai di rumah merasa heran kenapa orang tuanya tidak ada. Dia sudah mencari kemana-mana semua ruangan namun tidak ada. Dan dari sana dia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan rumahnya. Tak lama kemudian, dua temannya ini kemudian kembali ke rumah Itsuki untuk memberitahukan bahwa ada yang tidak beres, di mana teleponnya yang tidak berfungsi sama sekali, dan semua penduduk yang ada di lingkungan itu semuanya tidak ada, hanya ada mereka saja. Mereka mengecek ke luar kompleks namun tidak menemukan seorang pun. Akan tetapi di sana mereka bertemu dengan seorang gadis yang mereka kenal yang tiba-tiba muncul. Dia bernama Minato. Minato juga bilang kalau dia merasa heran kenapa tiba-tiba dia bisa berada di sana. Lalu mereka pun berinisiatif untuk kembali ke toko buku kemarin. Namun sesampai di sana toko buku itu sudah tidak ada. Mereka tidak bisa pergi jauh dari daerah itu dan terjebak di sana. Karena sudah tidak tahu harus mencari siapa lagi, mereka pun ingat kalau mereka ke sana itu dengan ibu guru Yoko. Dia satu-satunya orang dewasa yang ada di sana yang tak sengaja ikut dengan ketiga anak itu. Sama seperti yang lainnya, Bu Guru Yoka juga masih bingung dengan apa yang terjadi. Tidak hanya keanehan yang berada di luar rumah, namun di dalam rumah juga sama, di mana semua ruangan bisa bergerak sendiri. Untuk sementara waktu mereka pun memilih untuk menginap di rumah guru Yoko sambil memikirkan solusi untuk bisa keluar dari dunia itu.
Saat siang hari kompleks di sana sangat sepi, namun tidak saat malam hari. Malam itu, mereka menyaksikan dari jendela kalau malam hari adalah tempat keluarnya para hantu monster. Sejak saat itu, mereka pun takut dan tidak mau keluar malam-malam. Sebelum tidur, mereka sempat mengecek isi dari buku yang mereka ambil di toko buku kemarin. Namun, setelah dilihat isinya dari dalam buku itu tidak ada apapun, hanya halaman kosong. Karena guru Yoko tidak tahu alasan ketiga bocil ini masuk ke toko itu, mereka pun menceritakan bahwa mereka mendapatkan mimpi untuk mengambil buku tersebut di dalam toko itu. Ketika buku itu dibuka kembali, di dalamnya tiba-tiba langsung ada gambarnya. Itu adalah makhluk yang ada di dalam mimpi ketiga bocil ini. Di buku itu tertulis kalau makhluk ini tidak akan jauh dari pemiliknya dan mereka diperintahkan untuk menangkap makhluk kecil tersebut. Setelah dicari-cari ternyata benar kalau makhluk kecil ini mengikuti mereka. Akan tetapi makhluk ini sangat lincah dan sulit untuk ditangkap. Walaupun sulit, namun pada akhirnya makhluk ini pun berhasil ditangkap juga dan masuk ke dalam buku. Kemudian, tak sengaja, mereka pun mengeluarkannya lagi. Lalu hantu itu menawarkan satu permintaan kepada mereka karena sudah memanggilnya. Jadi aturannya memang seperti itu. Apabila mereka menangkap hantu, maka mereka bisa mendapatkan permintaan apapun dari hantu yang dipanggil. Lalu mereka pun meminta untuk dijelaskan mengenai buku tersebut. Hantu kecil itu kemudian menjelaskan kalau itu adalah buku hantu. Apabila mereka menangkap hantu sesuai dengan yang dipinta oleh buku tersebut, maka mereka bisa mendapatkan satu permintaan dengan cara memanggil hantunya. Nah, setelah misinya selesai, tak lama hantu itu pun langsung pergi. Namun tiba-tiba dari buku itu muncul gambar berikutnya, yaitu hantu yang kedua. Hantu ini bernama Yamabiko. Hantu ini tinggal di pegunungan dan bisa menghasilkan gema. Satu-satunya hal yang bisa membuat hantu itu marah yaitu dengan berkata-kata yang kasar atau cap. Mereka langsung berangkat menuju pegunungan untuk menangkap hantu Yamabiko. Cara memancing hantu itu mereka berteriak ke arah pegunungan dengan menggunakan kata-kata cap. Dan alhasil, tak lama kemudian hantu Yamabiko pun datang dan menyerang mereka. Mereka mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap dan memasukkannya ke dalam buku. Namun usaha mereka sangat sulit sehingga mereka pun harus jatuh berkali-kali. Setelah menangkap hantu Yamabiko, dari buku itu muncul kembali hantu yang bentuknya seperti layang-layang dan bisa terbang. Satu-satunya kelemahan hantu itu adalah sesuatu yang kotor. Setelah mengetahui informasi tersebut, mereka pun menyiapkan beberapa barang untuk menangkap hantu itu. Mereka menggunakan layang-layang pancing untuk memancing hantu itu keluar. Dari sana akhirnya hantu itu pun keluar dan berhasil ditangkap dengan menggunakan kelemahannya, yaitu dengan menggunakan tinta supaya dia kotor. Untuk pemburuan hantu selanjutnya mereka pun melanjutkannya besok. Mereka harus menangkap 7 hantu sampai besok malam. 3 sudah mereka dapatkan, sisanya 4 hantu lagi. Nah, malam itu gambar hantu yang harus mereka tangkap tiba-tiba muncul lagi. Hantu berikutnya bernama hantu Hyakume, di mana hantu ini memiliki banyak sekali mata di tubuhnya dan bisa membuat pingsan. Akan tetapi mereka punya solusinya untuk menghadapi hantu yang satu ini. Mereka menggunakan air campuran bawang untuk melemahkannya. Hantu itu muncul dan mereka langsung melemparkan cairan itu kepadanya. Namun, tidaklah mudah.
Walaupun agak sulit, namun mereka berhasil menangkapnya. Singkat cerita, setelah melawan hantu Hyakume, mereka pun istirahat sebentar. Salah satu bocil iseng naik gelantungan. Tak lama kemudian, dari buku itu muncul gambar hantu berikutnya. Hantu itu mirip seperti gelantungan yang sedang dimainkan oleh bocah tersebut. Mengetahui hal itu, anehnya tangan si bocah ini tidak bisa dilepaskan. Hantu itu tiba-tiba hidup dan berjalan. Menurut informasi dari buku, hantu itu akan terbang tinggi sampai ke langit. Bocah itu pun dibawa, namun yang lainnya juga malah ikut untuk naik hantu itu, kecuali si bocah gendut yang tertinggal. Setelah mereka terbang cukup tinggi, tak lama kemudian si bocah yang ketinggalan tadi ternyata menyusul mereka dengan menaiki salah satu hantu yang sudah mereka tangkap, yang bentuknya seperti layang-layang tadi. Setelah menyelesaikan misinya, hantu itu pun langsung pergi. Setelah mereka sampai di rumah, tiba-tiba buku itu terbuka sendiri dan muncul gambar dua Itsuki, di mana itu salah satunya merupakan hantu yang bisa menyerupai wujud Itsuki. Oke. Teman-temannya pun bingung cara membedakan mana Itsuki yang asli dan yang palsu. Dan kalaupun dibiarkan, maka hantu ini akan bisa menggantikan posisi Itsuki yang asli. Akan tetapi tiba-tiba hantu Itsuki malah lari karena takut ditangkap. Hantu ini pun bisa membelah dirinya menjadi banyak, namun semakin banyak maka ukurannya pun semakin mengecil. Namun kelemahannya, hantu ini bisa dibujuk. Minato kemudian membujuk hantu Itsuki supaya bisa masuk ke buku itu dengan sendirinya, dan mereka pun menurut berbaris dan masuk ke buku satu persatu. Tinggal tersisa satu hantu lagi yang harus ditangkap. Hantu itu bernama Zizuri, yang bisa menguasai ruang dan waktu, yang merupakan bos terakhir dan mempunyai banyak sekali bawahan hantu. Akan tetapi melihat gambarannya saja mereka pun sudah ketakutan. Itsuki sadar kalau tujuannya mereka ke dunia itu adalah untuk menaklukkan hantu terakhir ini dan kembali mengulang waktu. Ini ada sangkut pautnya sama harapan ketiga bocah ini pas di awal film. Minato yang penasaran dengan ketiga harapan ini pun bertanya mengenai harapan mereka. Namun mereka tidak bisa memberitahunya dan merahasiakannya, sampai-sampai Minato pun marah dan pergi begitu saja. Nah, karena guru Yoko juga penasaran, mereka pun memberitahunya dan memberikan sebuah kertas kecil yang dituliskan harapan mereka, di mana di kertas itu mereka menuliskan harapan supaya bisa menyelamatkan Minato. Nah, karena Bu Yoko juga bingung maksudnya seperti apa, mereka pun menceritakan kalau minggu lalu adalah hari ulang tahunnya Minato. Mereka berencana ingin membuat sebuah kejutan dan menunggu Minato pulang sekolah. Namun saat itu Minato pulang sendirian. Tiba-tiba saja sesuatu jatuh dan menimpa Minato, sehingga sampai hari ini Minato berada di rumah sakit dan mengalami koma. Mereka merasa bersalah dan tidak ingin memberitahu Minato kalau hidupnya sedang dalam bahaya. Jadi mereka memutuskan untuk merahasiakannya dari dia. Akan tetapi ternyata Minato mendengar pembicaraan itu dan akhirnya dia pun tahu kalau dirinya sedang koma. Perkataan ketiga bocah ini terbukti ketika tubuh Minato tiba-tiba berubah warna seperti memudar, yang berarti bahwa hidup Minato sudah tidak akan lama lagi. Mengetahui hal itu, mereka pun harus segera mencari makhluk terakhir yang dimana tempatnya itu ditunjukkan langsung berkat bantuan dari si hantu ini. Kebetulan saat itu si Zizuri sedang membangun sebuah sarang, sehingga mereka pun tahu keberadaan di mana makhluk terakhir Zizuri. Segera mereka pun berangkat ke sana dengan menggunakan hantu gelantungan. Akan tetapi sarang Zizuri dipenuhi dengan anak buahnya, sehingga mereka pun harus berhadapan dengan mereka. Para prajurit itu mulai menyerang dengan menembakkan bola api ke langit. Akan tetapi satu hantu saja tidak cukup untuk mengalahkan ribuan prajurit itu, sehingga mereka pun harus mengeluarkan hantu Hyakume yang bermata banyak itu untuk mengalahkan para prajurit itu.
Saat para hantu itu sibuk untuk mengalahkan prajurit, keempat bocah ini dan gurunya, mereka masuk ke sebuah ruangan yang sangat besar dan masuk untuk menemui Chizuri. Di sini guru Yoko meminta dengan sopan supaya si Chizuri bisa sukarela masuk ke dalam buku itu tanpa ada perlawanan. Namun karena Chizuri merasa bahwa dia adalah penguasa di tempat itu, dia menganggap kalau itu merupakan sebuah hinaan dan marah kepada mereka. Salah satu bocah itu kemudian maju menghampiri si Chizuri dengan niat mau menangkapnya langsung. Namun ia malah terkena serangan si Chizuri dan terjebak di sebuah batu dan tak bisa kemana-mana. Namun untungnya hantu Hyakume berhasil menyelamatkannya dengan menembakkan matanya. Bocah itu pun bisa selamat dan bisa kabur dari cengkraman si Chizuri. Dan untungnya hantu-hantu yang pernah mereka tangkap walaupun tugas mereka sudah selesai, namun mereka masih mau membantu para manusia ini untuk menaklukkan Chizuri. Akan tetapi, karena niat mereka sangat besar untuk menyelamatkan Minato, mereka mencari cara untuk menaklukkannya. Karena percobaannya gagal, Chizuri akhirnya berhasil mengurung dua hantu monster yaitu Yamabiko dan monster hantu gelantungan. Dia memakan mereka dan mengambil bakat mereka. Bahkan dia juga berhasil mengalahkan Hyakume dan memakannya. Mereka bingung harus bagaimana lagi supaya mengalahkannya. Ditambah lagi dengan kondisi Minato yang semakin memburuk, pertanda bahwa sebentar lagi dia akan lenyap. Chizuri membukakan gerbang untuk para manusia ini supaya mereka pulang ke dunianya. Bertepatan saat mereka akan masuk ke toko buku kemarin di awal film. Karena tidak mau kehilangan Minato untuk yang kedua kalinya, Itsuki kembali masuk ke portal dan kembali menemui Minato. Itsuki masih punya harapan, dia masih punya sisa hantu lagi, yaitu hantu kembaran Itsuki. Dua bocah itu mencoba mengambil perhatian Chizuri sementara Itsuki berada di atas siap terjun ke bawah. Akan tetapi Chizuri tahu dan berhasil menangkapnya. Namun tak lama dia sadar kalau yang dia tangkap adalah hantu yang mirip Itsuki. Dan Itsuki yang asli tiba-tiba sudah berada di dekat kaki Chizuri sehingga dia bisa dengan bebas memasukkan Chizuri ke dalam buku itu. Setelah ditangkap, dia langsung mengeluarkan kembali hantu Chizuri dan menyuruhnya untuk membuka portal ke waktu sebelum Minato mengalami kecelakaan. Sebelum dikabulkan, Chizuri memperingatkan mereka bahwa akan ada sedikit perubahan yang terjadi di mana saat dia berhasil, maka kebersamaan mereka dan semua memori di dunia itu akan terhapus seolah-olah mereka tidak pernah tahu dunia hantu. Walaupun awalnya memang berat, mereka bisa menerimanya dan tetap menyelamatkan Minato. Dia berjanji di kehidupan selanjutnya dia akan membuat lebih banyak kenangan bersama teman-temannya dan Minato. Itsuki masuk ke portal kembali ke waktu saat Minato sebelum kecelakaan. Dari sana, dia meneriaki Minato supaya lari. Hingga pada akhirnya Minato pun berhasil selamat. Minato yang wujudnya berwarna abu-abu akhirnya kembali seperti semula. Akhirnya semuanya sudah selesai. Setelah melakukan tugasnya, Chizuri pun pamit. Sesuai yang dikatakan Chizuri kalau mereka akan melupakan dunia itu dan semua kenangan di dalamnya. Setiap orang merasa bersyukur dan berterima kasih, termasuk monster hantu yang mereka tangkap juga ikut pamit. Dunia itu mulai berubah di mana semua benda mulai melayang hingga pada akhirnya mereka pun menghilang kembali ke dunia nyata. Di dunia nyata, mereka seperti biasa kembali bersekolah, hidup normal seperti tidak ada kejadian apapun. Para bocah itu berperan sebagai murid seperti biasanya. Guru Yoko kembali mengajar di sana sebagai guru. Dan dari
mereka seperti tidak ada kejadian apapun.